Hai teman-teman, Dinda di sini. Aku sama produk Biore. Aku punya micellar water yang 3-in-1 press cleanser. Untuk produk ini aku beli di Shopee, masih baru keluar, waktu itu masih 100.000 satunya. Cuma aku aja yang telat uploadnya karena harus ngantri dengan beberapa video lain, dan aku juga butuh waktu untuk mencoba produk ini sebelum aku review. Dan untuk produk ini dia bisa digunakan tanpa kalian harus cuci muka, karena kalau kebanyakan micellar water itu kan kalau habis dipakai wajib banget cuci muka karena dia itu kayak ada kandungan sabun, dan ketika dikocok pun biasa micellar water pada umumnya memang mengeluarkan kayak busa, sementara produk ini ketika dikocok pun dia hanya mengeluarkan busa kecil dan tidak sebanyak busa pada micellar water lainnya. Untuk kandungan dari produk ini sendiri, kalau dilihat dengan secara detail di produknya langsung, itu dia kayak punya 3 layer. Jadi kayak layer pertama itu ada air, di layer kedua kayak ada sabunnya, terus di layer ketiga kayak ada sedikit kandungan minyak. Dan jangan lupa sebelum menggunakan produk ini untuk dikocok terlebih dahulu agar semua kandungan tersebut menyatu. Nah, untuk aroma dari produk ini dia itu mirip banget sama micellar water dari Oval yang bengkoang. Isi dari produk ini itu 300 ml, dan klaim dari kemasannya ini sendiri mengatakan kalau produk ini dapat mengangkat make up yang waterproof, juga dapat mengangkat debu polusi. Jadi kalian tidak perlu mencuci muka lagi karena sudah cukup jelas tertulis di depan ini 3-in-1 press cleanser. Jadi ini sebagai eye dan lip remover, ini sebagai micellar water, ini juga sebagai pengganti facial foam. Nah, aku udah cobain si produk ini 2 mingguan, mungkin mau masuk minggu ketiga sih. Di sini tipe muka aku itu sensitif dan berminyak. Untuk kulit sensitif aku selama pakai produk ini dia nggak buat timbul masalah kemerahan ataupun breakout maupun jerawat. Dan untuk di kulit berminyak aku ini juga nggak bikin dia semakin berminyak. Dan aku juga udah pernah cobain produk ini 2-3 kali. Itu kebetulan aku lagi keluar malam, aku pakai make up, pulang-pulangnya aku cuma bersihin muka sama si produk ini tanpa aku cuci muka. Keesokan paginya memang tidak ada masalah seperti beruntusan yang muncul, karena beberapa micellar water ketika aku gunakan tanpa aku cuci muka, keesokan paginya biasa timbul masalah. Tapi si produk ini sih selama 3 kali percobaan itu aman di wajah aku. Dan ketika aku pakai ini untuk nge-remove make up, aku harus menggunakan minimal 3 kali proses pembersihan, karena satu kapas tentunya saja tidak cukup untuk membuat wajah aku terasa benar-benar bersih. Dan seperti inilah hasilnya ketika aku sudah membersihkan wajah aku, tidak terasa lengket, dan pas dipegang atau disentuh wajah pun terasa kayak keset dan licin. Jadi benar-benar tidak ada rasa lengket sama sekali atau hal yang mengganggu di permukaan kulit. Dan aku sedikit ngerasa ketarik wajahnya ketika pakai produk ini. Kalau perbandingan dari 100 itu paling aku ngerasa sekitar 10% lah adanya daya tarik dari si produk ini setelah penggunaan. Untuk kinerjanya sama produk yang waterproof, ini benar-benar bisa mengangkat make up yang waterproof, karena aku ada coba di tangan juga. Untuk beberapa menit ke depan kalian akan lihat videonya. Itu aku gunakan maskara di tangan aku, maskara yang waterproof, terus aku diamkan sampai benar-benar kering di tangan aku. Kalau hanya digosok pakai air itu pasti nggak bakal hilang. Aku tes kasih lihat kalian, dan kalian bisa lihat ini produknya benar-benar bisa ngangkat maskara yang aku keringin di tangan aku. Tapi ternyata setelah 3 hari penggunaan secara rutin si produk ini, itu malah buat wajah aku semakin kusam, terus komedo di area hidung aku itu semakin kelihatan banyak. Pori-pori di sekitaran pipi aku itu kelihatan muncul sebam. Kalian tau gak sih sebam yang kayak minyak-minyak yang tertinggal di pori-pori yang warnanya kayak kekuningan gitu. Terus sekitar muka aku keseluruhan itu jadi kayak kusam banget, seperti adanya penumpukan sel kulit mati. Dan ketika aku menggunakan skincare, setiap hari selama aku rutin menggunakan ini, wajah aku malah semakin kusam. Ketika aku lanjut make up aku juga kelihatan kusam. Dan ketika seminggu setengah penggunaan aku masih belum sadar karena si produk ini yang membuat penumpukan sel kulit mati di wajah aku. Aku ngehnya itu ketika masuk minggu kedua ke minggu ketiga. Ketika aku setiap mau cuci muka, aku harus menggunakan sabun muka yang bisa menghasilkan banyak busa, karena kalau aku pakai sejenis Cetaphilnya itu kayak kalah sama wajahku yang udah aku bersihin sama si micellar water ini. Jadi Cetaphilnya itu tuh kayak nggak bisa ngebersihin residu yang ada di wajah aku, karena ketika selesai menggunakan micellar water ini, muka kita itu terasa banget kayak keset gitu. Misal diibaratkan keset yang aku maksud tuh seperti tangan kalian itu habis megang minyak, terus kalian siram air, itu bakal terasa keset kan. Seperti itulah keadaan kulit aku ketika harus aku cuci muka setelah menggunakan si micellar water ini. Mentang-mentang klaimnya ini nggak perlu dibilas, jadi dia pas kena air dan sabun, si sabun sama air tuh kayak kalah sama si produk ini. Disitulah aku baru mikir, oh iya sih, ini kayaknya karena si sabun aku nggak bisa bener-bener ngebersihin residu sisa micellar water
water ini yang membuat jadi kayak wajah aku tuh benar-benar nggak bersih, terus residu si produk masih nempel di wajah aku. Dan ketika lanjut skincare aku tuh jadi kayak nggak nyerap ke lapisan permukaan kulit aku. Dan aku juga gunain produk ini setiap hari selama masuk 3 minggu, dan itulah yang membuat penumpukan sel kulit mati jadinya di wajah aku. Poinnya di sini yang aku rasakan, kandungan dari produk ini sih yang bermasalah di wajah aku ketika mau lanjut ke proses pencucian muka sama sabun. Jadi aku udah nggak mau lagi lanjut pakai si produk ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching, see you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.